Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Markus 1 ayat 1 sampai 8 sesuai dengan bahan MTPJ Sinode Gemim pada tanggal 11 sampai dengan 17 Desember tahun 2022. Bunyinya sebagai berikut. Yohanes Pembaptis. Inilah Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Saudara-saudara yang Kristus kasihi, Amsal 13 ayat 12 mengatakan, "Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan." Benar kan? Tidak ada yang lebih menyenangkan dan membahagiakan selain ketika apa yang kita harapkan terpenuhi, atau apa yang kita mimpi-mimpikan menjadi kenyataan. Itulah yang dialami dan dirasakan oleh Zakaria dan Elisabet. Setelah sekian tahun menunggu, akhirnya mereka dikaruniai anak, bahkan anak laki-laki. Di Palestina, kelahiran seorang bayi laki-laki selalu disambut dengan sukacita besar. Ketika hampir tiba saatnya bagi seorang wanita untuk melahirkan, biasanya para sahabat, kerabat, dan pemain musik berkumpul di dekat rumahnya. Jika yang dilahirkan adalah bayi laki-laki, karena waktu itu belum ada alat yang bisa mendeteksi jenis kelamin pada masa kandungan. Nah, ketika yang lahir bayi laki-laki, serentak semua orang akan bernyanyi dengan penuh kegembiraan menyambut kelahiran sang bayi. Sebaliknya, jika yang dilahirkan adalah bayi perempuan, orang-orang akan membubarkan diri secara perlahan-lahan. Pada hari ke-8 menurut adat Yahudi, sang bayi harus dibawa untuk disunat dan diberi nama. Bagi orang Yahudi, nama merupakan elemen yang sangat penting. Nama diberikan untuk menggambarkan sesuatu. Bisa menggambarkan keadaan saat ia dilahirkan, seperti Esau dan Yakub dalam Kejadian pasal 25 ayat 25 dan 26. Bisa juga menggambarkan sang bayi seperti Laban yang berarti putih atau pirang. Bisa juga menggambarkan perasaan orang tuanya seperti Saul dan Samuel yang berarti yang diminta dari Allah, dan lain-lain. Ketika Elisabet mengatakan bahwa anak yang baru dilahirkannya itu akan diberi nama Yohanes, para kerabatnya terkejut karena tidak ada di antara sanak saudara Zakaria dan Elisabet yang bernama demikian. Yohanes adalah sebutan lain untuk Yehohanan, yang artinya pemberian Allah atau Allah itu pemurah. Itulah nama yang harus diberikan kepada anaknya, seperti yang diperintahkan malaikat pada Zakaria. Mereka mengonfirmasikan kepada Zakaria, karena Zakaria bisu,
Maka Sakaria menjawab lewat tulisan bahwa namanya adalah Yohanes. Pada saat itulah mujizat terjadi pada Sakaria. Lidahnya tidak lagi keluh. Ia mulai berkata-kata, tepat seperti yang disampaikan malaikat kepadanya di dalam Lukas 1 ayat 20. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Dan kata-kata pertama yang keluar dari mulut Sakaria adalah pujian kepada Allah. Sekaligus visi tentang anaknya Yohanes. Ia melihat Yohanes kelak akan menjadi nabi Allah yang maha tinggi. Bahkan Yohanes juga dipercaya akan menjadi orang yang menyiapkan jalan bagi Sang Mesias. Dan di kemudian hari kita ketahui bersama ketika Yohanes dewasa, dia pergi ke daerah sekitar Sungai Yordan. Yohanes mengajak orang bertobat dan membaptis mereka. Dan ini seperti tertulis dalam pembacaan kita Markus 1 di ayat 2 sampai 3. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah saudara, kelahiran Yohanes merupakan rangkaian cerita Natal. Elisabet dan Maria mengandung dalam waktu yang hampir bersamaan. Kelahiran Yohanes pun disampaikan malaikat Gabriel kepada Sakaria. Seperti pula kelahiran Yesus disampaikan kepada Maria. Ini berarti kelahiran Yohanes tidak bisa dipisahkan dari kisah kelahiran Yesus. Yohanes adalah bagian dari rencana penyelamatan Allah kepada manusia. Ia lahir dengan misi dari Allah, yaitu untuk menyiapkan jalan bagi Sang Mesias. Dia berada di depan untuk membuka jalan sebagai forerider. Lewat Yohanes, kita bisa melihat betapa rapi dan detailnya rencana Allah. Semua tersusun secara sistematis, satu dengan yang lain saling terkait, saling mendukung untuk satu tujuan besar, yaitu demi keselamatan umat manusia. Di mana Allah juga menyiapkan seseorang yang akan menjadi pemicu perhatian orang lain kepada Sang Juru Selamat. Yohaneslah yang kelak akan menyuarakan pertobatan dan keselamatan lewat baptisan. Yohaneslah yang kelak akan membaptis Yesus sebagai simbol dimulainya pelayanan dan perjalanannya menuju salib. Momen di mana keselamatan untuk manusia, rancangan Allah, mulai memasuki tahap yang penting. Dan Yohanes tahu bahwa ia bukan sang akhir, ia hanya pembuka jalan. Yohanes paham betul kapasitasnya, ia sadar bahwa apapun yang dilakukannya, ia hanyalah alat. Ada yang lebih besar daripada dirinya, yaitu Dia yang membuka tali kasutnya pun Yohanes merasa tidak layak. Betapapun hebatnya Yohanes dalam berkhotbah, mengusir setan, membaptis orang banyak, ia hanyalah pembawa pesan dari Allah. Sebagai kurir, pengantar pesan, messenger, ia bukan pesan itu sendiri. Ia adalah pewarta kabar baik, tapi dia bukanlah kabar baik itu. Dan Yohanes tahu itu, dan dia berkata, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, di minggu-minggu Advent ini, kita diingatkan tentang prinsip dasar pelayanan Kristiani, yaitu bahwa tujuan yang pertama dan utama dalam kita melayani adalah supaya Tuhan yang kita junjung dan layani semakin dimuliakan.
Namanya semakin dipuji, disembah, dan diingat oleh semakin banyak orang. Dan sedangkan kita, biarlah kita berdiri di tempat paling belakang, sebab kita ini hanyalah alat, sebatas sarana, sebagai orang di belakang layar. Marilah kita jadikan momen Minggu Advent ini sebagai saat untuk memperbaharui tekad dan prinsip pelayanan kita, supaya semua mata tertuju bukan kepada kita, tetapi semata-mata kepada Sang Immanuel, Sang Juru Selamat, penebus dosa umat manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.